Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya materi kedua dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan. Saya akan menjelaskan mengenai subbab dari makalah kami yang bertema memahami perilaku konsumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan subbab yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, di sini perilaku konsumen itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada faktor budaya. Seperti yang kita tahu bahwa budaya adalah penentu yang mendasari dari keinginan seseorang. Budaya juga merupakan sebuah kelompok nilai-nilai sosial yang semestinya dapat diterima oleh masyarakat secara menyeluruh dan juga tersebar kepada anggota-anggotanya misalnya melalui bahasa-bahasa, simbol-simbol, dan juga kemajuan teknologi yang lainnya. Lalu yang kedua ada faktor sosial. Nah, faktor sosial ini merupakan perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh kelompok referensi, keluarga, peran, maupun status sosial. Selanjutnya ada faktor pribadi. Faktor pribadi ini merupakan keputusan konsumen untuk membeli suatu produk dan juga ciri dan sifat pribadinya seperti pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, serta konsep diri ini juga termasuk dalam sub-sub dari faktor pribadi ini. Lalu selanjutnya adalah faktor psikologis. Ketika seseorang ingin membeli suatu produk, maka dalam melakukan pemilihan, ia dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis, yaitu yang meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, dan juga kepercayaan serta sikap. Selanjutnya, yaitu mengenai faktor budaya. Lebih jelasnya, faktor-faktor kebudayaan ini mempunyai pengaruh yang paling luas dan juga mendasar terhadap perilaku para konsumen. Oleh karena itu, pemasar harus benar-benar memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan juga kelas sosial para pembeli. Setiap budaya kita tahu terdiri dari beberapa sub-sub budaya yang lebih kecil dan juga menyediakan identifikasi dan juga sosialisasi yang lebih spesifik bagi anggota-anggotanya. Nah, di sini dalam faktor-faktor kebudayaan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah budaya adalah sekelompok nilai-nilai sosial yang diterima di masyarakat secara menyeluruh dan tersebar kepada anggota-anggotanya melalui bahasa dan juga simbol-simbol. Lalu yang kedua mengenai sub-budaya. Sub-budaya ini merupakan dapat meliputi kebangsaan, agama, ras, dan daerah geografis. Lalu selanjutnya lebih spesifik yaitu adalah kelas sosial. Kelas sosial ini merupakan sebuah kelompok yang relatif homogen dan juga bertahan lama dalam sebuah lingkungan masyarakat, yakni yang tersusun dalam hierarki yang memiliki nilai, minat, dan perilaku yang relatif sama. Faktor budaya ini, semisal di negara maju seperti Amerika Serikat dan yang lainnya, kemajuan teknologinya itu merupakan refleksi masyarakat berteknologi, sehingga hampir setiap orang di sana itu sangat memerlukan komputer sebagai ciri khas budaya mereka. Nah, di lingkungan masyarakat lain, misalkan dalam lingkup negara yang berbeda, yaitu misalkanlah negara Afrika Tengah. Di negara Afrika Tengah itu, komputer itu tidak sepenting dan tidak sewajar dilakukanlah oleh warga-warga Afrika Tengah yang terpencil. Jadi intinya komputer itu di sana tidak terlalu penting dan tidak mempunyai arti lah. Komputer mungkin dipandang sebagai suatu benda aneh yang tidak terlalu diminati. Karena apa? Karena subkultur budayanya sudah beda antara Amerika dengan
wilayah terpencil Afrika Tengah. Di Amerika, orang-orang di sana sudah modern dan juga sangat berteknologi. Dan mereka tentunya juga memerlukan komputer dan alat teknologi yang lainnya. Sedangkan di Afrika Tengah itu komputer dan juga teknologi yang lainnya itu tidak terlalu diminati karena mungkin mereka orang-orangnya itu selain tidak modern, mereka juga buta teknologi. Jadi setiap budaya itu terdiri dari sub-sub budaya yang lebih kecil. Perbandingannya antara itu yang saya sebutkan tadi, yaitu antara negara yang maju dengan negara yang terpencil. Itu sudah beda antara sub budayanya, dari letak daerah geografisnya itu sudah beda. Dari yang satunya mereka sangat maju dan sangat mengenal teknologi, dan yang satunya sangat terpencil dan buta teknologi. Lalu selanjutnya yaitu faktor sosial. Nah, faktor sosial ini terbagi menjadi dua ya. Faktor sosial perilaku konsumen ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu yang pertama faktor kelompok referensi. Kelompok referensi ini adalah kelompok yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Nah, jadi kelompok referensi ini terdiri dari semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung ataupun tidak terhadap sikap ataupun perilaku manusia. Nah, kelompok yang mempunyai pengaruh langsung ini disebut kelompok keanggotaan. Nah, jadi kelompok yang mempunyai pengaruh secara langsung ini disebutnya kelompok keanggotaan. Nah, kelompok yang berbentuk organisasi tempat para anggota saling berinteraksi dikenal sebagai kelompok primer. Nah, kelompok ini juga dapat berupa seperti keluarga, teman, tetangga, dan juga teman-teman sejawat atau sebaya kita. Nah, di dalam kelompok keanggotaan ini, orang-orang berinteraksi dengan bebas secara berkesinambungan. Selain itu, orang-orang di dalam kelompok keanggotaan ini juga bisa terhubung dan tergabung dalam kelompok sekunder seperti lingkungan organisasi, profesi, dan juga kelompok penghimpun para pedagang. Nah, interaksi dalam kelompok ini cenderung lebih formal dan interaksinya tidak sesering dalam kelompok primer. Nah, pengaruh daripada kelompok referensi ini terhadap cara konsumen dalam memilih, yaitu yang pertama, kelompok referensi ini berpengaruh secara internasional. Jadi, pengalaman seorang kawan merupakan komunikasi informatif. Lebih dari itu, kelompok referensi ini juga berpengaruh komparatif bagi terbukanya kemungkinan perbandingan kepercayaan, sikap, dan juga perilaku setiap individu. Dan juga kelompok referensi ini juga sangat berpengaruh normatif yang secara langsung dapat mempengaruhi sikap dan perilaku berdasarkan norma dan juga kelompok-kelompok tersebut. Selanjutnya adalah kelompok anggota keluarga ya. Kelompok keluarga ini didefinisikan sebagai organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat dan telah diteliti secara mendalam. Para pemasar ini tertarik dalam peran dan pengaruh suami istri dan anak-anak pada pembelian berbagai produk, barang, dan jasa. Nah, ada dua macam keluarga dalam kehidupan pembeli, yaitu yang pertama keluarga sebagai kehidupan orientasi yang terdiri dari orang tua, dan juga keluarga yang sebagai sumber keturunan, yaitu pasangan suami istri dan juga anak-anak. Lalu selanjutnya yaitu faktor pribadi. Nah, faktor yang ketiga ini merupakan faktor yang didefinisikan sebagai karakteristik psikologis seseorang yang berbeda dengan orang lain, yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Nah, faktor pribadi ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, umur dan tahap daur ulang. Umur dan tahap
daur ulang ini yaitu orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli selama masa hidupnya. Lalu yang kedua adalah pekerjaan. Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Pemasar berusaha mengenali kelompok pekerjaan yang mempunyai minat di atas rata-rata akan produk dan jasa mereka. Tentu saja ya, semisal ada pembeli yang bekerja sebagai karyawan dan juga ada pembeli yang bekerja sebagai bidan. Nah, mereka sama-sama ingin membeli dari penjual, namun kebutuhan mereka itu beda, minatnya juga beda. Oleh karena itu, produk dan barang jasa yang mereka beli itu pun juga berbeda. Nah, hal ini juga mempengaruhi, karena itu termasuk faktor pribadi dari pekerjaan mereka masing-masing. Lalu selanjutnya yaitu situasi ekonomi. Situasi ekonomi sekarang akan mempengaruhi pemilihan produk para pembeli. Kenapa? Pemasar produk yang peka terhadap pendapatan mengamati kecenderungan dalam pendapatan pribadi dan juga ya tabungan dan juga tingkat minat mereka. Lalu selanjutnya yaitu gaya hidup. Gaya hidup ini berpengaruh lebih kuat terhadap kebutuhan dan juga sikap dalam membeli suatu produk daripada tingkat sosial dan kepribadian. Oleh karena itu, gaya hidup juga merupakan penentu utama dalam proses konsumsi. Lalu selanjutnya yaitu faktor psikologis. Nah, pilihan barang yang dibeli oleh seseorang lebih lanjut itu juga dipengaruhi oleh faktor psikologis mereka. Mereka membutuhkan itu karena kebutuhan yang cukup untuk mengarahkan seseorang dalam mencari cara untuk memuaskan kebutuhan mereka dalam urutan kepentingan, jenjang kebutuhan, dan juga kebutuhan rasa aman mereka. Nah, faktor-faktor psikologis ini meliputi motivasi, yaitu seseorang membeli suatu produk karena untuk memenuhi kebutuhan mereka kan. Jadi motivasi itu ialah alasan untuk mereka berperilaku. Nah, motif merupakan kerangka yang mencerminkan pengaruh dari dalam diri yang mendorong perilaku dan memberi arah tertentu dan respon yang timbul. Lalu yang kedua adalah persepsi. Persepsi ini digambarkan yaitu dua orang karyawan semisal mereka mendapatkan perintah yang sama dari atasan mereka. Nah, ketika mereka memiliki persepsi, tentunya dua orang tersebut akan melaksanakan satu perintah yang sama tersebut dengan cara yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh kenapa? Karena mereka memiliki persepsi atau pemikiran atau cara yang berbeda satu sama lain. Persepsi adalah proses pemilihan, penyusunan, dan juga penafsiran informasi untuk mendapatkan arti. Jadi, meskipun seseorang itu mendapatkan perintah yang sama, atau misal mereka menerima informasi dari salah satu organ panca indera, mereka itu mendengar atau mendapatkan informasi dari misalnya iklan atau melihat orang, melihat perilaku orang lain, mencium bau, ataupun sebaliknya, atau juga menyentuh sesuatu. Nah, ketika satu orang mendapatkan informasi dari banyaknya perilaku panca indera kita, dari indera penciuman, penglihatan maupun peraba, nah mereka itu tidak dapat menangkap semua informasi sekaligus, tetapi mereka memilih informasi yang dapat mereka tangkap. Misalnya yang lebih jelas, mereka lebih jelas mendengar informasi dari orang lain, sedangkan informasi yang mereka cium yang didapatkan oleh indera penciuman tidak terlalu jelas. Maka satu orang tadi itu tidak bisa menangkap informasi-informasi dari beberapa panca indera tadi secara bersamaan. Hanya beberapa saja yang dapat disadari. Lalu selanjutnya adalah pembelajaran. Pembelajaran ini menunjukkan perubahan dalam perilaku seseorang atau individu yang bersumber pada pengalaman. Selanjutnya adalah keyakinan. Keyakinan ini merupakan suatu gagasan deskriptif yang dianut oleh seseorang tentang sesuatu. Lalu selanjutnya sikap. Sikap ini menggambarkan penilaian kognitif yang baik maupun atau tidak. Yang baik maupun tidak. Perasaan emosional dan juga kecenderungan yang
yang kecenderungan berbuat yang bertahan lama selama waktu tertentu terhadap suatu objek atau beberapa gagasan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen mutu terpadu dan juga kawan-kawan saya dari kelas C3 dan juga teman-teman kami dari kelompok 5 manajemen mutu terpadu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.